Kalau lo adalah orang yang sibuk kerja, sibuk kuliah, atau sibuk dengan hal-hal lain, tapi tetap mau investasi saham, tapi nggak sanggup kalau disuruh membedah laporan keuangan secara detail atau ngikutin perkembangan perusahaan via berita. Pokoknya investor yang pengen cuan, tapi waktunya habis untuk hal lain. Nah, ini dia 3 saham yang gua personally gak apa-apa hold kalau setelah gua beli, pasar modal tutup selama 10 tahun ke depan. Hai, gua Leo. Disclaimer, gua bukan penasehat keuangan. Gua personally nggak suka banget plototin chart di depan PC atau trading tiap detik. Lagi pula, kalau membeli suatu perusahaan bukan berdasarkan bisnisnya, melainkan pergerakan harga, itu sebenarnya spekulasi, bukan investasi. Jadi di channel ini tidak mungkin gua bahas technical analysis, scalping, short term trading. Maaf ya, gua gak tertarik. Channel ini 100% menganalisa saham dengan pendekatan bisnis. Ini sebenarnya ngajarin gua untuk berpikir kritis. Gak semua ilmu yang ada di sosmed itu benar. Bukan berarti influencer yang paling viral itu mengatakan hal yang benar dari mulutnya. Kebenaran tidak ada hubungannya dengan keviralan kontennya. Ada quote dari Warren Buffett, investor terhebat di dunia. Hanya belilah saham yang kamu senang untuk hold kalau pasar saham tutup selama 10 tahun ke depan. Belajar itu dari yang sudah terbukti saja, bukan dari yang flexing-flexing dan menjanjikan kaya cepat kalau beli kursusnya. Jadi buat lo yang masih kuliah, sibuk magang, sibuk naik tangga korporat, buat pebisnis dan ibu rumah tangga yang super duper sibuk. Nah, berikut ini kriteria saham yang gua personally gak apa-apa hold 10 tahun ke depan setelah gua beli. Kriteria pertama, memiliki barrier of entry yang tinggi. Artinya perusahaan yang tidak mudah digusur oleh pendatang baru. Ini biasanya adalah perusahaan yang membutuhkan modal sangat besar di awal untuk beroperasi, atau perusahaan yang market leader seperti brand image yang udah kuat banget yang gak gampang digantikan oleh kompetitor. Kedua, perusahaannya profitable secara konsisten. Karena perusahaannya akan di-hold selama jangka waktu panjang, sangat penting kejelasan bagaimana perusahaannya dapat sustain dan menghasilkan laba tiap tahunnya. Yang bagus itu maksimal banget 1 tahun doang, keuntungannya kurang baik setiap 10 tahun beroperasi. Finally adalah perusahaannya growing dan compounding. Berhubungan dengan barrier of entry yang tinggi, biasanya perusahaan yang market leader dapat menjaga pangsa pasarnya dan juga ngekontrol harga jual produknya sebelum kompetitor di industri menaikkan harga. Yang bagus itu yang laba bersih growth-nya di atas ekonomi Indonesia. Setelah menganalisa ratusan saham di Bursa Efek Indonesia, ini dia 3 saham pilihan gua. Biar seru, gua akan milih saham dari 3 industri berbeda. Pertama ada BRI. Karena barrier of entry-nya sangat besar, sudah berdiri lebih dari 130 tahun, jadi punya trust yang sangat tinggi dari nasabah. Apalagi sektor perbankan tempat kita menaruh uang hasil kerja keras dan tabungan untuk seumur hidup. Itu sangat membutuhkan kepercayaan brand yang tinggi. Nggak bisa juga sembarangan orang bikin bank karena ini industri sangat diregulasi pemerintah. Selain itu, BRI juga merupakan bank BUMN terbesar dan sektor keuangan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Jadi apapun yang terjadi pada BRI, kemungkinan besar pemerintah pasti bantu. Karena itu proyek pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, bansos, dan lain-lain itu kadang langsung diberikan ke bank BUMN, salah satunya BRI. Alasan kedua adalah profitability. Saat krisis 2020 kemarin, walaupun laba bersihnya turun signifikan, recovery-nya itu cepet banget, di mana 2 tahun kemudian aja BRI mencetak laba all-time high senilai 60 triliun. Ini adalah laba bersih terbesar dari satu perusahaan di seluruh Indonesia. Selain itu, mari lihat track record return on equity sahamnya. Karena tujuan beli sahamnya untuk long term, kita juga harus cek bukan cuma 1 tahun, melainkan puluhan tahun terakhir berapa returnnya BRI. Return on equity itu metrik paling gampang buat ngecek apakah perusahaannya itu jago menghasilkan laba bersih untuk pemegang saham atau tidak. BRI kita coba lihat. Return on equity tahun lalu 17,5%, rata-rata return 18 tahun terakhir 21,1%. Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah tenor 10 tahun returnnya cuma 7% per tahun. BRI bisa lebih dari 2 kali lipatnya, dan itu menunjukkan perusahaannya sangat untung. Alasan ketiga adalah growth perusahaannya. Kalau kita lihat data rasio kredit private sector to GDP Indonesia, yang mencerminkan seberapa besar utang konsumer ke bisnis terhadap GDP Indonesia, angkanya masih rendah banget, yaitu 36%. Dibanding USA udah 200%, China 194%, Singapura 129%. Karena itu, potensi pertumbuhan kredit di Indonesia masih sangat besar, karena kredit adalah sumber omset paling besar untuk bank. Kalau ngelihat track record pertumbuhan kredit BRI, pertumbuhannya 14,8% selama 18 tahun terakhir. Tapi biar adil, kita juga harus bahas apa resiko yang dapat menghambat BRI. Pertama adalah persaingan dengan bank digital. Karena bank digital memberikan benefit luar biasa kepada nasabah via bunga tabungan yang besar, bebas biaya admin, dan bebas biaya transfer.
serta perkembangan teknologi decentralized finance seperti blockchain yang in teori sangat bisa menggantikan sistem perbankan, walaupun di kenyataan belum 100% jalan. Resiko kedua adalah karena BRI adalah bank BUMN yang tujuannya bukan hanya mencari profit, tapi juga melayani masyarakat. Pemerintah bisa sedikit merugikan profitnya BRI, misalnya disuruh memberi pinjaman korporasi Desa Merah Putih, dan lain-lain. Itu pilihan gua pada industri perbankan. Pilihan kedua gua itu di sektor consumer goods yang sangat membutuhkan brand kuat untuk bertahan selamanya, yaitu saham Indofood yang kode sahamnya ICBP. Ini beberapa alasan mengapa Indofood jadi pilihan kedua gua. Pertama, Indofood itu perusahaan yang sangat besar dengan produk-produk yang bukan cuma disukai orang Indo, tapi bahkan sudah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Indofood market leader di bidang mie instan brand Indomie. Menurut Korindo Sekuritas, Indomie pangsa pasarnya 70% di Indonesia. Udah menjadi kebiasaan orang Indo kalau Indomie itu menjadi comfort food di rumah. Bahkan nama Indomie udah sering menjadi istilah generik yang menggantikan kata mie instan. Kayak misalnya orang ngomong makan Indomie tar di rumah, bukan ngomong makan mie instan. Selama puluhan tahun, sudah terbukti banyak saingan yang mencoba menggusur Indomie dari kursinya, tapi gagal total. Kedua, dari sisi profitabilitas, return on equity tahun lalu 17,9%, dan rata-rata return on equity 18 tahun itu 21,4%. Sama bagusnya mirip BRI, karena jauh di atas obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Alasan ketiga adalah growth perusahaannya. Pada tahun 2020, Indofood akuisisi Pine Hill agar bisa menjual produknya di negara Timur Tengah, Afrika, dan beberapa bagian Eropa. Sudah terbukti juga orang negara situ sangat suka sama Indomie. Sampai ada dokumentari resmi yang dibuat membahas bagaimana Indomie menjadi hidangan nasional Nigeria. Sempat ramai juga ada berita bilang Indomie dipakai untuk transaksi seks di Ghana. Menarik banget. Tapi ada juga resiko dari saham ICBP. Pertama, dengan market share dan profit yang tinggi di market masing-masing, tentu ini akan mengundang persaingan. Apalagi di era globalisasi, persaingan bukan cuma datang dari Indonesia seperti mie sedap, tapi juga dari pemain luar seperti Nissin dan Samyang. Kedua, ICBP punya utang berbunga dalam bentuk dolar yang gede banget ketika dia akuisisi Pine Hill. Kalau rupiah melemah, contohnya kondisi sekarang, rupiah aja udah 17.700, itu Indofood akan membukukan rugi yang besar. Beban keuangannya tahun lalu aja udah 3,8 triliun. Dengan lemahnya rupiah sekarang, gua prediksi beban keuangannya akan lebih besar lagi tahun ini. Oke, saham ketiga mungkin teman-teman sedikit kaget, tapi personally gua suka banget, yaitu adalah saham Astra di bidang konglomerat. Ini perusahaan jumbo banget, termasuk perusahaan yang punya omset paling besar di Indonesia di angka 323 triliun rupiah. Industri di dalamnya ada 7, jadi super diversifikasi sumber omsetnya. Kalau satu industri lagi ngalamin perlambatan, misal industri kelapa sawit, itu bisa ditopang dengan industri lainnya, seperti alat berat dan otomotif. Vertically integrated juga perusahaannya, jadi udah ada ekosistem yang matang dan efisien. Udah berdiri 69 tahun dan udah jumbo banget ini perusahaan, jadi susah banget kalau ada yang mau menyaingi semua industri Astra. Dari sisi profit, Astra tahun lalu return on equity-nya 14,3%. Rata-rata 16 tahun ke belakang 19,8%. Sangat bagus apalagi untuk perusahaan sebesar ini. Dari sisi growth, Astra masih punya room for growth di banyak industri ya, seperti financing dan otomotif. Dan ini berhubungan karena tambah banyak orang beli kendaraan bermotor, pinjaman dari financing Astra juga akan growing. Konsumsi listrik Indonesia juga akan naik terus ke depannya, jadi industri alat berat dan energi Astra juga akan growing dalam segi volume penjualan. Kalau pemerintah lanjut banyak pembangunan di Indonesia, industri infrastruktur Astra juga akan growing. Tapi, bukan berarti konglomerat dan terdiversifikasi berarti bebas dari resiko. Resiko yang paling real sekarang itu growingnya electric vehicle. Udah banyak tuh di jalanan Jakarta mobil seperti BYD dan Wuling. Astra kebanyakan penjualan mobilnya masih dalam bentuk internal combustion engine, tapi manajemennya sudah mulai adaptasi jualan mobil hybrid seperti Veloz Hybrid EV. Dan menurut gua, untuk 10 tahun ke depan, mobil ICE akan tetap diperlukan. Transisinya ke energi terbarukan juga menjadi ancaman ke bisnis batubara Astra via anak perusahaannya United Tractor. Manajemen harus gercep menggunakan uang dari hasil batubara untuk transisi ke energi terbarukan, atau merubah fokus untuk menambang mineral lain seperti nikel. Oke guys, jadi itulah 3 pilihan saham jangka panjang versi gua. Tapi harus ingat, beli saham itu gak cukup cuma ngerti bisnisnya. Harus ngerti cara valuasinya juga dan beli di harga yang diskon.
Cek link di bio kalau tertarik cara valuasi saham. Terlepas beli sahamnya untuk jangka super panjang, menurut gua tetap lebih baik kalau kita cek performa saham perusahaannya secara berkala, minimal 1 bulan sekali. Karena perusahaan sangat dinamis yang bisa berubah karena faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya aja, sekarang AI udah merubah banyak dinamika sektor. Sekarang giliran lo spill 3 saham yang lo akan hold selama 10 tahun ke depan. Kalian bakal pilih apa dan kenapa? Coba tulis di kolom komentar biar kita semua belajar bareng. Itu aja dari gua, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.